Halo teman-teman, welcome to weekly update ya untuk IHSG dan juga 3 saham pilihan. Video kali ini kita akan coba update ya untuk 3 saham yang memang teman-teman sudah request. Saya bahas pure memang dari request teman-teman yang ada di Telegram. Jadi nanti kita akan bahas ada Antam, Telkom, dan Elsa untuk hari ini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu sama teman-teman bahwa informasi yang kita sampaikan di video kali ini hanya merupakan edukasi semata ya, bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi teman-teman harus menganalisa ulang kembali apa yang saya sampaikan di sini sehingga tidak menimbulkan misinformasi apabila teman-teman sedang mengalami loss ataupun keuntungan ya. Jadi tidak ada paksaan. Jadi teman-teman bisa analisa ulang sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang lebih jelas seperti itu. Kita langsung lihat dari IHSG di weekly close di minggu kemarin. Kita lihat di sini ada ekor yang sangat panjang ya, dan dia membentuk hammer pin bar. Tandanya apa? Tandanya dia masih respect dengan area support resisten yang ada di area 7000 seperti yang kita infokan bahwa ketika dia mencapai area supply ada potensial dia drop dulu ke area 7000. Dan target kita sudah sampai ya 7000, sehingga apa yang mau saya lihat di sini mungkin dia akan pullback sedikit ya. Saya mau dia untuk turun pullback sebelum dia melanjutkan kenaikannya, itu lebih bagus ya dibandingkan dia langsung naik ke atas. Tapi kalau dia langsung naik ke atas sih oke aja ya, selama dia nanti bisa retest di area supportnya. Itu juga masih menjadi satu peluang untuk opportunity kita bisa entry kembali di market ya. Tapi teman-teman perlu lihat area supply yang ada di atas ini merupakan area supply all time high. Jadi pasti akan membutuhkan effort untuk kita bisa kembali ya menembus all time high yang baru seperti itu. Dari inflow sendiri sudah lumayan ya. Di sini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita mengalami akumulasi yang cukup rutin ya, karena itu juga dibarengi dari US dollar yang juga melemah terhadap rupiah, sehingga itu juga menimbulkan inflow yang lumayan oke untuk sekarang. Tinggal nanti kita lihat PR-nya apakah dia bisa bertahan di 7350 bahkan tembus, ataukah dia nanti ketika naik ini akan cenderung untuk retracement dulu seperti yang sudah saya infokan. Jadi teman-teman bisa pantau untuk range kita masih di sama 7350 sampai area 7100 ya, saya naikkan. Kurang lebih 7100 ini bisa menjadi area support harusnya. Jadi antara 250 poin ya untuk IHSG untuk menjadi area support dan resisten di minggu depan. Seperti itu. Lalu kita akan move ya next ke saham Antam yang ada teman-teman request. Dari Antam sendiri saya sudah infokan bahwa agak lama kayaknya waktu harga masih di tanggal 17 Juli ini terakhir saya update ya. Ada potensi kita naik di area resistennya ya, yang sudah support yang sudah dijebol sekarang berfungsi resisten. Belum sampai area box ungu kita sudah dapatkan rejection dan sekarang ongoing drop lagi ke bawah. Nextnya gimana? Kalau mau naik pun saya lihat dia maksimal mungkin akan retest di area 1410 sampai 1430 ya untuk Antam. Untuk naik lagi menuju area 15.500-1400 kayaknya agak susah untuk sekarang ya. Jadi ini saya hapus dulu, kemungkinan maksimal dia ada potensi kalau akan mengalami kenaikan ya maksimal ada di 1400. Ya 1400 pas. Kalau kita coba tarik Fibonacci juga dari area swingnya, saya taruh di sini aja swingnya. Dari area tinggi ya, high to low, kita lihat di sini area 50%-nya tepat ya di 1400. Dan apakah kita sudah sampai? Ya actually sudah sampai ya, kita sudah sempat menyentuh di sini. Setelah itu kita ada rejection yang cukup signifikan di market seperti itu. Lalu kalau saya tambahkan VWAP di sini juga ya, ini juga sama untuk area supply-nya kita berada di sekitar 1400. Jadi kalau dia mau retest pun maksimal ya 1400. Lalu dia akan melanjutkan tren turunnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari weekly trend-nya kita konsisten membentuk lower high lower low ya di sini. Belum ada tanda-tanda bahwa kita akan mengalami perubahan tren di sini ya. Kita masih lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Harusnya ketika dia retest dia bisa melanjutkan penurunannya. Sampai mana? Saya ada plot area-area penting ya, kurang lebih di area 1000 ini menjadi area penting dari Antam ya, sekaligus area psychological level ya di sana. Kita lihat di sini ada area support, resist, banyak sekali area
yang dites ya ketika dia hit area 1000 di sini menjadi area yang cukup ideal apabila nanti Antam mengalami penurunan. Jadi saya belum melihat ada tanda-tanda untuk kita reversal di sana ya untuk Antam. Tinggal nanti teman-teman bisa lihat, saya coba tarik Fibonacci untuk cari target areanya. Area 50%-nya ada di 1080, saya lebih suka untuk pembulatan ke area round area sekitar 1080 sampai 1000, itu bisa jadi target untuk jangka medium term ya untuk Antam. Seperti itu. Untuk low term-nya gimana ya? Pantau aja di area ini. Di sini ada area trend line ya yang bisa teman-teman pantau untuk Antam. Kalau dia jebol ke atas ada potensi 1400, kalau dia drop di bawah ya dia akan membentuk lower low yang baru, seperti itu. Tidak terlalu banyak hal yang bisa kita bahas untuk Antam ya. Overall dari marketnya juga masih distribusi harusnya. Kita coba tarik dari tanggal 19 Juni. Ya, masih distribusi. Belum ada inflow sama sekali di Antam. Jadi masih belum terlalu menarik untuk saat ini. Lalu next kita lihat dari Telkom weekly close seperti apa. Weekly close-nya juga masih dalam tekanan jual yang cukup signifikan. Lower high lower low juga masih terbentuk di sana ya. Ini lower high, sekarang kita ongoing membentuk lower low yang baru seperti itu. So untuk Telkom gimana? Target saya masih tetap sama. Kalau dia naik ada potensi dia akan mengejar menutup untuk area gap yang terdekat ya di sekitar 3400, itu bisa jadi area target untuk gap. Tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda kita akan menuju ke sana ya. Karena kita sudah membentuk valid untuk lower high-nya ya di sini. Tinggal nanti kita lihat dia bisa bertahan tidak di area lower low-nya di sekitar 2600. Itu area yang sudah saya plot berkali-kali ya, 2600. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di monthly time frame, ini merupakan area krusial 2600 ya. Saya coba tarik ke samping, ini merupakan area support yang cukup valid di time frame monthly-nya seperti itu. Kalau dia jebol dari 2600 gimana? Teman-teman bisa coba tebak ya, tulis di komen ini chart pattern apa. Dan kalau dia jebol dari 2600 dia akan kemana? Teman-teman bisa coba lihat sendiri. Atau tulis di komen, nanti kita akan coba bahas di komentar seperti itu. Lalu di time frame weekly-nya gimana? Atau potensial kita masih akan melanjutkan penurunannya di candlestick di bulan Juli kemarin. Kita lihat ini masih cukup deras ya untuk tekanan jualnya. Jadi masih belum ada tanda-tanda kita akan reversal dalam waktu dekat untuk Telkom. Ini juga sama ya, kita lihat ini membentuk bearish flag ya. Ada potensial kita untuk lanjut turun lagi dalam beberapa hari ke depan. Seperti itu. Dari inflow-nya sendiri gimana? Kita coba cek ya dari tanggal 17 Juli. Distribusi kita coba tarik ya dari sini ketika bottoming 30 Mei ya. Cenderung netral, belum ada terlalu banyak akumulasi. Jadi di sini masih merupakan area range sideways menurut saya. Ada potensial kita sideways-nya masih di sini ya. 2700 sampai 2600 bisa dijadikan area bottom terdekat ya untuk Telkom saat ini, tapi kita masih harus tunggu untuk valid swing-nya dulu ketika dia mencapai sana. Untuk inflow-nya sendiri gimana? Kita lihat di sini ada inflow yang lumayan besar ya, yang terjadi selama akumulasi beberapa hari. Kita lihat dari sini sampai ya kurang lebih di sini ya, di area ini merupakan area akumulasi terbesarnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya ketika dia sampai area atas ini, harga berusaha dibawa naik untuk tutup gap. Ternyata inflow yang terjadi selama beberapa hari ke belakang yang di tanggal 5 Juli sampai tanggal 18 Juli itu kurang besar, sehingga harga kembali terdecline lagi turun ke bawah untuk membentuk lower low yang baru seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu untuk Telkom. Belum terlalu banyak hal yang menarik, ada potensi masih drop. Kalau mau entry gimana? Wait and see dulu ya. Not to recommend. Di sini juga ada gap ya, ada potensi. Kalau dia sampai bottom, teman-teman bisa tunggu mungkin double bottom untuk tutup gap di area 3000 dulu untuk sekarang. Itu yang bisa saya lihat dari Telkom ya. Semoga bisa membantu. Dari weekly-nya juga belum menarik ya menurut saya. Jadi teman-teman bisa masukkan dulu ke dalam watchlist untuk pantau 1 minggu sampai 1 bulan ke depan lah untuk Telkom seperti itu. Lalu next kita bahas Elsa yang terakhir. Untuk Elsa, wait ya, kita coba buka dari weekly untuk Elsa.
Weekly-nya good ya, dia berhasil tembus dari area konsolidasi yang besar. Di sini dari tahun 2023 dia konsolidasi dan dia berhasil breakout dengan impuls ya. Kita lihat 2 candlestick 2 minggu terakhir di tanggal 8 Juli dan 15 Juli dia berhasil breakout dengan impulsif, sehingga any pullback yang terjadi itu bisa kita kategorikan sebagai pullback yang proper. Tinggal nanti teman-teman bisa lihat ya, untuk pullback-nya ini berakhirnya sampai mana. Menurut saya tunggu double bottom dulu ya di sini untuk Elsa di sekitar 470. Kalau ada double bottom cukup menarik untuk di watchlist, atau kalau dia jebol lagi ya pantau aja di sekitar 450 sampai 430 untuk Elsa ya. Jadi ada 2 area yang bisa teman-teman pantau. Weekly close-nya gimana? Kita lihat ada reversal di sini, ada doji ya, menandakan ada buyer yang masuk, tapi kita nggak tahu buyer ini kuat atau enggak. Minggu depan menjadi minggu penentuan apakah dia jebol dari area 460 atau enggak. Kalau dia jebol dari 460, teman-teman bisa pantau di area lebih bawahnya lagi 450 sampai 430. Seperti itu untuk Elsa. Jadi ada 2 area yang teman-teman bisa pantau untuk Elsa. Untuk potensi monthly-nya saya masih belum melihat ada hal yang bisa membuat kita turun lebih dalam seperti itu. Harusnya ini correction bisa menjadi peluang yang cukup bagus untuk Elsa seperti itu. Kalau kita coba tarik ya, broker summary-nya dari Juli aja cukup netral. Dari 1 Agustus juga netral. Proxum-nya belum terlalu banyak memberikan kita informasi apapun. Seperti itu. Lalu, ini trendnya lumayan jauh, jadi saya skip dulu. Trendnya nggak terlalu valid ya untuk sekarang. Saya cuma melihat di sini ada trend line kemarin ya, cukup valid. Dia dekat dengan ada trend line langsung reversal seperti itu. Sekarang masih belum, cukup jauh. Jadi teman-teman bisa pantau untuk 2 area tersebut dalam jangka waktu pendek seperti itu. Jadi udah 3 sahamnya yang sudah kita bahas di video kali ini. Kalau teman-teman suka bisa coba join di Telegram kita. Linknya ada di bio ya, ada di bio. Jadi teman-teman bisa join aja untuk grup free untuk saham ya. Jadi nanti biasanya saya buat poll, teman-teman bisa tuliskan mau analisa apa. Saya sebisa mungkin akan membuatkan rutin ya untuk update dari IHSG dan mungkin 2-3 saham lah, supaya kita bisa terus update juga. Saya akan berusaha untuk update saham-saham yang lainnya yang memang jarang-jarang dibahas ya setiap harinya seperti itu. Dan jangan lupa kita ada live streamingnya 1 minggu 1 kali. Teman-teman bisa join di Telegram ya. Di sana nanti kita coba infokan untuk waktu dan jamnya untuk live streaming kita seperti itu. Kembali lagi saya jelaskan ya, bahwa informasi yang saya sampaikan ini teman-teman perlu analisa ulang sehingga menjadikan itu sebagai second opinion teman-teman, bukan menjadikan ajakan beli dan jual ya. Sekali lagi, keuntungan dan kerugian teman-teman tanggung sendiri seperti itu. Itu aja dari saya, thank you semua dan see you on next video, bye bye.